Real Madrid mengumumkan perpanjangan kontrak Joan Martinez. Melalui media sosial, bintang muda Real Madrid, Joan Martinez mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut. Bek muda yang masih berusia 17 tahun, sangat dihormati di klub tersebut, bakat La Fabrica tersebut, yang disamakan dengan mantan kapten legendaris Sergio Ramos, menjadi bagian dari pramusim selama musim panas dan siap untuk dimasukkan dalam susunan tim utama. Namun, cedera ACL mengakhiri rencana tersebut, dengan Martinez absen dalam waktu lama setelah menjalani operasi. Namun sebagai tanda kepercayaan, Real Madrid mengadakan pembicaraan mengenai kontrak baru dengan bintang muda tersebut segera setelah cederanya. Laporan mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai atas kesepakatan baru dengan gaji yang lebih baik dan klausul pelepasan yang lebih tinggi sebesar 50 juta euro. Kini, bek asal Spanyol sendiri telah mengumumkan di media sosial bahwa ia memang telah menandatangani kontrak baru. Saya sangat senang dan bersemangat untuk memperbarui kontrak saya dengan klub hebat ini, yang terbaik di dunia. Sekarang, lebih bersemangat dari sebelumnya, saya siap untuk apapun yang akan datang. Hala Madrid, tulis Joan Martinez, disertai foto dirinya. Durasi kesepakatan baru tersebut belum diungkapkan tetapi kemungkinan akan menjadi kontrak jangka panjang, dengan laporan bahkan menunjukkan bahwa Martinez sudah dianggap sebagai pemain tim utama dan akan berada di tim senior saat dia kembali dari cedera. Pemain jebolan akademi itu menjadi andalan lini belakang Carlo Ancelotti usai banyaknya pemain cedera. Real Madrid susun rencana transfer rahasia Florian Wirtz. Real Madrid berencana untuk bertindak secara rahasia untuk mengalahkan persaingan dalam perekrutan Florian Wirtz, menurut media Spanyol. Pemain bintang Bayer Leverkusen itu, Florian Wirtz akan menjadi salah satu bintang utama di bursa transfer musim panas 2025. Florian Wirtz diperkirakan akan meninggalkan klub juara Jerman itu tahun depan, dan sejumlah klub besar Eropa tengah menawarinya. Di Liga Primer, Manchester City disebut-sebut sebagai tujuan potensial karena mereka kemungkinan akan membutuhkan pengganti Kevin De Bruyne dalam waktu dekat. Bayern Munich tengah merencanakan transfer besar-besaran untuk Wirtz, setelah menjadikannya target utama mereka. Sky Germany mengklaim bahwa Wirtz, jika ia meninggalkan Leverkusen, lebih suka pindah ke Bayern sebelum akhirnya pindah ke luar negeri. Sementara Kicker melaporkan bahwa perusahaan tempatnya bekerja saat ini tengah berupaya mengikatnya dengan kontrak baru setidaknya hingga tahun 2028. Di Spanyol, Real Madrid merupakan tim yang paling menonjol dikaitkan dengan pemain berusia 21 tahun tersebut dan dikabarkan telah menyusun rencana untuk mendapatkannya. Menurut AS, Real Madrid menjalani operasi ini dengan hati-hati dan penuh kerahasiaan. Masih terluka akibat penolakan Kylian Mbappe di depan publik pada tahun 2022, Real Madrid berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Media Spanyol itu menegaskan bahwa perekrutan Wirtz direncanakan secara perlahan karena Real Madrid khawatir akan menarik perhatian terlalu besar dalam upaya mereka mendekati pemain Jerman itu. Raksasa Spanyol, seperti Florian Wirtz sendiri, tidak terburu-buru untuk memulai segala jenis negosiasi dini, tetapi mereka melihat Wirtz sebagai prioritas untuk tahun 2025 karena mereka telah mengawasinya setidaknya selama setengah dekade. Florian Wirtz, diklaim, telah ditandai sebagai pengganti ideal untuk legenda klub Luka Modric, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Vinicius Junior kembali didukung menangkan Ballon d'Or. Vinicius Junior adalah kandidat terdepan untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini, dan menjelang hari istimewa itu, kehebohan seputar prestasinya semakin meningkat. Pemain sayap asal Brasil itu mungkin tidak mengawali musim baru dengan baik, tetapi penampilannya yang kuat musim lalu adalah satu-satunya yang diperhitungkan untuk penghargaan individu tak ternilai yang selama bertahun-tahun didominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Beberapa pakar telah memilih pemain sayap Real Madrid itu sebagai pilihan mereka untuk penghargaan tersebut, tetapi Rodri dari Manchester City yang memenangkan Piala Eropa dan Liga Primer dalam setahun juga memiliki alasan kuat. Berbicara kepada media dalam sebuah wawancara baru-baru ini, bintang Manchester City Ederson diminta untuk menentukan pilihannya untuk Ballon d'Or tahun ini dan dia tidak ragu bahwa rekan senegaranya itu lebih pantas menerimanya daripada pesaing lainnya, Rodri. Saya berharap Vinicius Junior memenangkan Ballon d'Or, dia melakukan segalanya musim lalu, katanya kepada TNT Sports. Bintang Real Madrid itu, saat ini, menjadi favorit kuat untuk membawa pulang penghargaan bergengsi itu dan membawanya kembali ke Santiago Bernabeu untuk pertama kalinya setelah Karim Benzema memenangkannya pada tahun 2022.
Setelah memenangkan Liga Champions UEFA dan La Liga musim lalu, para pemain Real Madrid membanjiri daftar nominasi Ballon d'Or. Di antara mereka, Jude Bellingham dan Vinicius Junior adalah kandidat terdepan. Pemain Brasil itu perlahan muncul sebagai favorit setelah semakin jelas bagaimana ia membawa serangan Real Madrid di musim ketika klub itu kekurangan penyerang tengah. Terungkap alasan Carlo Ancelotti nggak pede Arda Güler membela Real Madrid. Carlo Ancelotti ternyata masih belum yakin untuk turunkan Arda Güler di banyak laga yang dimainkan Real Madrid. Keputusan Ancelotti terkait Arda Güler memang sudah mengundang banyak pertanyaan, terutama karena terbatasnya waktu bermain bintang muda asal Turki tersebut musim ini. Güler bahkan hanya bukukan waktu bermain selama 239 menit di La Liga, dan ini membuatnya berada di antara deretan pemain dengan waktu bermain paling sedikit. Hanya sedikit dari rekan-rekan satu timnya termasuk Andriy Lunin, Jesus Alejo, Endrick, Lucas Vazquez, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz. Tiga nama terakhir harus menepi karena cedera, yang kantongi waktu bermain lebih sedikit dibandingkan Güler. Setelah musim sebelumnya hadapi banyak tantangan, ekspektasi tinggi diberikan kepada Güler hingga ia dianggap akan mendapat peranan penting di dalam skuad Ancelotti. Namun, hal itu belum terwujud, dan itu dibuktikan dari absennya Güler dari starting lineup Madrid di laga melawan Villarreal. Banyak orang kemudian bertanya-tanya mengapa Ancelotti hanya memberi sedikit kepercayaan pada gelandang berbakat tersebut. Menurut jurnalis Rodra, jawabannya barangkali terletak pada penampilan Güler selama berlatih di kamp latihan Valdebebas. Laporan itu mengindikasikan, Ancelotti terkesan tidak puas dengan kontribusi Güler di lini pertahanan dalam berbagai sesi latihan Los Blancos. Real Madrid tawarkan Tchouaméni atau Rodrigo ke Liverpool untuk Alexander Arnold. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dan sedang mempersiapkan tawaran menarik yang melibatkan gelandang Aurelien Tchouaméni. Langkah ini muncul di tengah spekulasi tentang masa depan Alexander-Arnold, mengingat kontraknya di Liverpool akan berakhir pada akhir musim ini. Menurut berbagai laporan, Real Madrid bisa menawarkan Tchouaméni sebagai bagian dari kesepakatan plus uang tunai untuk mendapatkan Alexander-Arnold. Menurut sumber Tim Talk, Real Madrid telah melakukan kontak dengan agen Alexander-Arnold untuk mengetahui minatnya bergabung dengan klub Spanyol tersebut pada bursa transfer mendatang. Selain itu, laporan dari media Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid melakukan pendekatan resmi dengan Liverpool mengenai Alexander-Arnold pada awal pekan ini. Los Blancos dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai sekitar 430 miliar rupiah pada jendela transfer Januari. Berdasarkan laporan yang sama, The Reds berharap Real Madrid menawarkan lebih dari sekadar kompensasi finansial. Liverpool dikabarkan ingin memasukkan Aurelien Tchouaméni atau Rodrigo dalam negosiasi tersebut. Namun, Real Madrid telah menyatakan dengan tegas bahwa Rodrigo tidak akan dijual. Sebaliknya, klub ibu kota Spanyol tersebut mungkin bersedia menyertakan Tchouaméni dalam kesepakatan. Manajemen Liverpool tengah mengupayakan agar Alexander-Arnold tetap bertahan di Anfield, bahkan berencana menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak antara kedua pihak terus berlangsung, dan saat ini fokus utama Alexander-Arnold tetap pada Liverpool. Sementara itu, Liverpool terus memantau beberapa pemain di bursa transfer, terutama untuk memperkuat sektor gelandang bertahan mereka. Meski Ryan Gravenberch tampil impresif dalam peran tersebut, pelatih Arne Slot masih merasa perlu untuk mendatangkan tambahan pemain di posisi itu. Salah satu nama yang masih berada dalam radar Liverpool adalah Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Pada musim panas lalu, Liverpool sudah sepakat untuk membayar sekitar 1 triliun rupiah demi mengontrak Zubimendi, tetapi sang pemain memilih bertahan di Real Sociedad. Satu lagi penggawa Real Madrid tumbang karena cedera. Badai cedera di Real Madrid kian berkecamuk. Terbaru, Los Blancos dipastikan akan kehilangan Eder Militao selama beberapa pekan akibat cedera. Sebulan terakhir, Real Madrid mengalami masalah cedera yang pelik. Satu persatu pemain inti mereka tumbang akibat cedera. Pada akhir pekan kemarin, Real Madrid berhadapan dengan Villarreal di ajang La Liga. Di laga ini, winger mereka, Vinicius Junior mengalami cedera di bagian lehernya. Ternyata korban Real Madrid tidak berhenti di Vini saja. Baru-baru ini, El Real mengonfirmasi bahwa Eder Militao mengalami cedera di laga itu. Pada laga melawan Villarreal kemarin, Eder awalnya tidak direncanakan bermain di laga ini.
Namun ternyata sang bek pulih lebih cepat dari cederanya, jadi Ancelotti membawa sang bek untuk bermain di kandang Villarreal. Di laga itu, Eder bermain sebagai pemain pengganti di 20 menit terakhir, ia membantu El Real menang 2-0 di laga ini. Militao yang bermain hingga akhir pertandingan ternyata bermain sambil menahan rasa sakit, cedera sang bek dikonfirmasi kumat di laga tersebut. Pihak El Real memastikan bahwa sang bek setelah mereka melakukan pemeriksaan medis pada Eder. Setelah melakukan pemeriksaan medis di Real Madrid Medical Services, Eder Militao didiagnosa mengalami cedera otot di bagian quadricep di kaki kirinya, tulis pernyataan resmi Real Madrid. Dengan cederanya Militao ini, Real Madrid benar-benar mengalami krisis bek. Pasalnya David Alaba dan Dani Carvajal masih harus absen lama akibat cedera.